Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini Masya Allah, peristiwa yang luar biasa, yang dijalani oleh orang yang luar biasa juga. Sebelas tahun ke Rasulullah Muhammad SAW baru turun perintah sholat ini. 11 tahun setelah dilantiknya Rasulullah Muhammad SAW baru turun perintah sholat. Jadi sebelum ada perintah sholat ini, maka begitu susahnya Rasulullah Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Begitu susah. Pergi pagi dengan jubah warna putih, pulang dengan jubah penuh dengan darah. Pergi pagi Rasulullah mendakwakan agama dengan jubah warna putih, pulang dengan jubah penuh dengan kotoran-kotoran unta. Jadi kota Mekah sudah dengan susah payah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku setelah kewafatan istri Rasulullah Muhammad SAW, Khadijatul Kubra. Dan setelah kewafatan paman Rasulullah Muhammad SAW, Abu Thalib, maka Nabi SAW mengingat begitu makin orang-orang Makkah itu makin mempersulit dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berpikir mungkin dia cari tempat baru untuk dakwahkan Islam. Maka satu tempat tujuan Rasulullah adalah Taif, negeri Taif. Maka dia berharap diterimalah di sana dakwah beliau, diterima dengan baik. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW datang ke Taif, tidak seperti apa yang dipikirkan, diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka penduduk Taif malah mengusir Rasulullah, melempari batu, mengusir sampai berdarah-darah, anak-anak, orang tua, perempuan, melempari Rasulullah. Sehingga orang yang semulia-mulia orang ini, yang lahir ke alam dunia tidak berdarah, yang namanya bergandengan dengan nama Allah di puncak aras ilahi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang gelarnya pun Habibullah, kekasih Allah, yang sebaik-baik kulit adalah kulit Rasulullah, sebaik-baik mata adalah mata Rasulullah, sebaik-baik darah adalah darah Rasulullah. Sehingga satu orang sahabat disuruh Rasulullah membuang darah bekam. Maka sahabat tadi diminumnya darah Rasulullah tersebut. Rasulullah tanya, kemana engkau buang? Sudah kuminum ya Rasulullah. Rasul katakan, siapa yang darahku bercampur dengan darah dia, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang mulia seperti ini datang mendakwakan Islam ke Taif, dilempari batu, dilempari, diusir sampai berdarah-darah, sampai malaikat yang nggak punya nafsu pun nggak sanggup melihatnya. Turun malaikat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tabrakkan aja gunung-gunung di Taif ini, supaya orang Taif supaya apa? Supaya binasa. Tapi Nabi SAW katakan, kalau mereka sekarang tidak menerima agama, tidak menerima Islam, aku inginkan anak cucu mereka nanti yang menerimanya. Inilah peristiwa yang paling sedih dalam dakwah Nabi SAW. Sangat menyakitkan hati Rasul. Tapi gitu pun doanya bukan doa kebinasaan, tapi doa tetap doa hidayah. Setelah pulang dari Taif ini, hadis riwayat mengatakan Nabi SAW tidur di rumah Ummu Hani
Riwayat lain mengatakan Nabi tertidur di Hijr Ismail. Nah, kan kita pergi ke sana dari Hajarul Aswad, kemudian sebelahnya Multajam, ya kan? Terus lagi kita ada lingkaran tuh. Ada lingkaran, ya kan? Nah, lingkaran itu, nah itulah Hijr Ismail. Maka Nabi SAW tidur situ, datang malaikat Jibril alaihissalam membangunkan Rasulullah. Bangun, kemudian diberikan kabar gembira pada Rasulullah bahwa Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa dia sebelum dan sesudah. Liyaghfir lakum ma taqaddama min dzambi. Diampuni Allah dosa Nabi SAW sebelum dan sesudah. Kemudian lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau minta wahai Muhammad SAW Allah akan berikan dan Allah akan ridho. Kemudian hati Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Untuk pelajaran sama kita ini, ya kan, satu orang Rasul begitu mulia pun mau menghadap Allah untuk dapatkan perintah sholat, dicuci dulu hatinya supaya bersih. Kita juga gitu, sebelum menghadap Allah bersihkan dulu hati kita, hilangkan dulu sifat sombong, iri, dengki, ria, hilangkan dulu sifat-sifat merasa hebat. Hilangkan hati kita, dihilangkan dulu, ya kan? Baru kita menghadap Allah Ta'ala, biar hati kita nikmat ketika menghadap Allah. Nah, Rasulullah katakan, sejuk mataku dalam sholat. Sejuk mataku dalam sholat. Kalau kita Allah Ta'ala bagi hidayah atau rahmat dalam sholat itu, memang sejuk. Ketika itu mata ini memang sejuk. Mata kita ini memang betul-betul dingin waktu sholat itu. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita sholat yang seperti ini, yang sejuk mata dalam sholat. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW naik kendaraan namanya Buraq, lebih cepat daripada cahaya. Maka diperjalankanlah Rasulullah Muhammad SAW seperti kita dengar tadi, Subhanalladzi. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Abdi itu jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Jadi bukan ruh hanya, jasad dan ruh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ulama bagi tahu perjalanan yang paling dahsyat adalah dari masjid ke masjid. Bukan dari mall ke mall, bukan. Bukan dari pantai ke pantai, dari hutan ke hutan, gunung ke gunung, bukan. Dari karaoke ke karaoke yang lain, bukan. Perjalanan paling dahsyat Allah Ta'ala Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perjalanan paling dahsyat. Dari masjid ke masjid, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa, terus langit 1, langit 2, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Sampai sini malaikat Jibril mengantar Rasulullah. Kalau dia naik lagi akan terbakar sayapnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi,
Sesungguhnya yang Allah berkati, barokna haulahu, keliling itu daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa diberkati. Linuriyahu, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, min ayatina,